Maka di dalam agama kita disyariatkan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Karena akal pikiran dan otak kita perlu dilatih sebagaimana kita melatih otot kita. Badan kita harus kita gerakkan supaya sehat. Akal pikiran, otak kita juga harus kita gerakkan agar dia bisa sehat. Maka kita isi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa merusak akal dan pikiran kita. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat, yang konkret. Katakanlah seperti minuman keras dengan segala macam bentuknya, atau narkoba dengan segala bentuk atau segala macam namanya dan jenisnya, ataupun sesuatu yang tidak atau bukan merupakan benda yang nyata tetapi juga bisa merusak akal dan pikiran kita. Berita-berita bohong, hoax, berita yang tidak benar atau fitnah, itu merusak akal dan pikiran kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fatabayyanu, ketika ada berita berseliweran, isu-isu beredar, jangan kita telan mentah-mentah. Verifikasi kebenarannya. Bahkan pun agama mengajarkan ketika di dalam sesuatu berita itu ada kebenaran tapi tak ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, jangan kita sebarkan. Kita tahu ada orang misalnya punya kecacatan, benar dia cacat, tapi apakah pantas kita ceritakan kecacatannya itu kepada orang lain? Ambil yang benar dan sampaikan yang bermanfaat. Yang keempat, hifdzun nasl, memelihara keturunan dan generasi yang baik. Maka di dalam Islam pernikahan itu disyariatkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, itulah jalan yang terbaik. Dan sebaliknya agama melarang keras hubungan yang di dalamnya ada kehinaan bagi manusia, hubungan yang akan merusak nasab, hubungan yang akan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan manusia. Karena itu mukmin dan mukminah diminta untuk menutup auratnya dengan baik, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan muqaddimahnya, untuk memelihara dan menjaga an-nasab, yaitu keturunan dan generasi yang baik. Dunia tidak akan mungkin mampu menjadi tempat yang berkah kecuali kalau diisi dengan generasi yang baik. Dan yang kelima, hifzul mal, memelihara harta. Agama mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah riwayat, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain kecuali dengan jalan mencari nafkah. Apa dosa itu? Dosa itu adalah dosa mengabaikan mencari nafkah itu. Jadi kalau Anda tidak mencari nafkah dengan baik padahal Anda punya tanggung jawab, maka dosa Anda tidak mencari nafkah itu tidak bisa Anda hilangkan dengan puasa, sholat sebanyak-banyaknya. Anda bisa menghilangkan dosa itu dengan mencari nafkah yang halal. Maka Islam mengajak untuk menghidupkan aktivitas ekonomi. Pasar-pasar dibuka, usaha-usaha yang halal, bahkan dalam Islam dicatat sebagai ibadah yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khamsah,